China. Menurut berita yang baru saja kami terima, di pusat industri Angola, asap hitam membumbung ke langit. Massa menyerbu pabrik dan toko milik China, merobohkan jendela, memecahkan kaca, dan membakar gudang. Apa yang awalnya hanya perselisihan perburuan kecil telah meledak menjadi pemberontakan di seluruh benua. Dari Tanzania, Kenya, hingga Afrika Selatan, kerusuhan anti-China menyebar seperti api. Selama 2 dekade, Beijing mengalirkan miliaran dolar ke Afrika. Jalan, rel kereta api, pelabuhan, bahkan seluruh kawasan industri, semuanya dibangun sebagai imbalan atas minyak, mineral, dan pengaruh strategis. Angola, yang kaya akan sumber daya, menjadi salah satu permata mahkota Beijing dalam Kekaisaran Belt and Road. Perusahaan China memenangkan proyek-proyek besar. Pekerja China berdatangan berbondong-bondong, dan pedagang China dengan cepat mendominasi pasar lokal. Di permukaan, ini tampak seperti situasi yang saling menguntungkan. Namun di balik janji-janji yang mengkilap, kebencian membusuk. Pekerja Afrika mengeluh jam kerja yang panjang, kondisi tidak aman, dan diabaikan untuk promosi. Masyarakat menuduh proyek-proyek yang dijalankan China mencemari sungai dan merusak tanah. Selama bertahun-tahun, pemerintah yang bergantung pada pinjaman China mengabaikan suara-suara ini. Namun, kemudian muncullah era media sosial. Video-video bentrokan, perampasan tanah, dan pelecehan manajer menjadi viral, memicu kemarahan jauh melampaui batas lokal. Di Angola, kemarahan itu akhirnya meledak. Aksi mogok di pabrik tekstil China berubah menjadi kekerasan setelah penjaga keamanan dilaporkan menyerang para pekerja. Dalam beberapa jam, protes berubah menjadi kerusuhan besar-besaran terhadap bisnis China. Polisi tidak bisa mengendalikan massa. Pada hari kedua, Luanda tampak seperti zona perang, pabrik-pabrik hangus, toko-toko rusak, dan jalanan dipenuhi barang-barang yang dijarah. Dan itu tidak berhenti di situ. Di Dar es Salaam, Tanzania, massa menyerbu fasilitas pelabuhan yang dikelola oleh kontraktor China. Di Kenya, para aktivis berunjuk rasa menentang eksploitasi asing. Di Afrika Selatan, demonstrasi berubah menjadi kekerasan. Di seluruh benua, satu percikan telah menyulut api yang tidak bisa lagi diabaikan oleh Beijing. Saat penerbangan evakuasi mulai meninggalkan Angola, menjadi jelas bahwa ini bukan lagi hanya krisis lokal. Ini adalah pemberontakan di seluruh benua, mengancam tidak hanya investasi China, tetapi juga seluruh cengkeraman mereka terhadap masa depan Afrika. Di Kenya, kekacauan meletus di kawasan industri yang dibangun China di Mombasa. Para pengunjuk rasa memblokir jalan akses, membakar truk pengiriman, dan memaksa pekerja asing melarikan diri di bawah pengawalan polisi yang ketat. Di Nairobi, massa menjara toko-toko milik China di seluruh distrik bisnis pusat, sementara polisi kemudian mengakui bahwa mereka lebih fokus mengamankan kedutaan daripada bisnis swasta. Afrika Selatan menyaksikan eskalasi yang paling terorganisir. Di Johannesburg, serikat buruh yang kuat mengadakan unjuk rasa besar-besaran di luar pusat logistik China, menuduh Beijing menghancurkan industri lokal dan menerapkan praktik perburuhan yang mendekati perbudakan. Bentrokan segera pecah dengan pasukan keamanan swasta, menyebabkan beberapa orang terluka dan memicu penutupan beberapa gudang China. Beijing tidak membuang waktu untuk bereaksi. Kementerian Luar Negeri mengeluarkan peringatan mendesak kepada warga negara China, melabeli Afrika sebagai zona berisiko tinggi. Penerbangan charter dikirim dan bahkan kapal angkut angkatan laut dikirim untuk mengevakuasi warga dari Angola, Tanzania, dan Kenya. Media pemerintah menyiarkan adegan emosional keluarga yang naik pesawat evakuasi, menggambarkan mereka sebagai korban histeria anti-asing sambil dengan hati-hati menghindari penyebutan keluhan yang lebih dalam yang memicu pemberontakan. Para pemimpin Afrika kini berada di posisi yang sulit. Di satu sisi, publik menuntut diakhirinya apa yang mereka lihat sebagai eksploitasi oleh perusahaan China. Di sisi lain, pemerintah tetap sangat terikat dengan Beijing melalui pinjaman, perdagangan, dan proyek infrastruktur. Pernyataan resmi mengecam kekerasan, tetapi diam-diam mendesak China untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan dan pelanggaran lingkungan. Sementara itu, gangguan ekonomi menyebar. Blokade pelabuhan di Kenya dan Tanzania menunda pengiriman makanan dan barang. Sementara operasi pertambangan Angola terhenti karena insinyur China melarikan diri. Investor gelisah, takut kerusuhan bisa melanda pusat-pusat China lainnya di Ethiopia, Nigeria, dan Zambia. Kemarahan ini berakar dari frustrasi bertahun-tahun. Di seluruh Afrika, pekerja di pabrik-pabrik yang dikelola China mengeluhkan upah di bawah standar industri, kondisi tidak aman, dan tidak ada jalur untuk kemajuan karir. Posisi manajemen seringkali diberikan kepada staf China yang didatangkan, meninggalkan warga lokal yang berkualitas dikesampingkan. Praktik-praktik ini memicu persepsi bahwa proyek Beijing melayani agendanya sendiri, bukan tenaga kerja Afrika.
Perusakan lingkungan menambah bahan bakar. Di Angola, penduduk desa menyalahkan kilang minyak dan tambang China atas sungai yang tercemar dan lahan pertanian yang rusak. Di Kenya, deforestasi yang terkait dengan konsesi penebangan China memicu kemarahan. Komunitas nelayan Tanzania mengatakan perluasan pelabuhan China telah merusak mata pencaharian mereka. Dari perairan yang tercemar hingga hutan yang gundul, banyak warga Afrika merasa sumber daya mereka dikuras tanpa imbalan yang adil. Pemerintah yang sangat berutang kepada Beijing jarang campur tangan. Dengan pinjaman China yang membiayai proyek-proyek besar dan perusahaan-perusahaan yang mengendalikan aset-aset penting, para pejabat ragu untuk menantang pelanggaran. Warga melihat keterlibatan ini dan percaya bahwa para pemimpin mereka melindungi Beijing daripada rakyat mereka sendiri. Persepsi pengkhianatan inilah yang telah mendorong banyak orang untuk mengambil keadilan di tangan mereka sendiri, terkadang dengan kekerasan. Dan apa yang dulunya hanya lokal kini menjadi masalah benua. Media sosial menyebarkan pemberontakan ini dengan kecepatan kilat. Gambar-gambar pabrik yang terbakar di Angola langsung menyebar ke Tanzania dan Kenya, menginspirasi protes baru. Video-video toko yang dijarah di Nairobi beredar sebagai seruan di Johannesburg. Keluhan sedikit berbeda di setiap negara, tetapi cerita yang lebih besar, eksploitasi, ketidaksetaraan, dan kekuasaan yang tidak bertanggung jawab, sama di mana-mana. Percikan di Angola kini telah menyulut api di seluruh Afrika. Apa yang dimulai sebagai perselisihan perburuan yang sporadis berubah menjadi gerakan perlawanan di seluruh benua yang mengancam tidak hanya investasi China, tetapi seluruh masa depannya di tanah Afrika. Gelombang kekerasan yang menyebar dari Angola ke seluruh Afrika telah meninggalkan luka yang dalam pada komunitas lokal dan China. Dan kerusakan melampaui kaca pecah dan pabrik yang terbakar. Di ibu kota Angola, Luanda, penutupan mendadak pabrik dan gudang China telah membuat ribuan orang kehilangan pekerjaan. Bagi banyak keluarga, bahkan pekerjaan dengan upah rendah dan sulit ini adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka. Kini, seluruh rumah tangga berjuang semalam suntuk. Di pusat-pusat pesisir seperti Dar es Salaam dan Mombasa, pelabuhan dan pusat logistik yang dikelola China telah hening. Kapal-kapal tertunda, makanan dan barang menumpuk, dan pasar lokal sudah melihat harga melonjak. Toko-toko kecil yang bergantung pada rantai pasokan China menghadapi kekurangan yang bisa membuat mereka gulung tikar. Kerugian infrastruktur sama parahnya. Di Tanzania, vandalisme terhadap alat berat China telah membekukan proyek jalan yang penting, membuat komunitas pedesaan terputus dari pasar dan layanan. Alih-alih kemajuan, frustrasi justru tumbuh, memperdalam kondisi yang memicu kerusuhan sejak awal. Bagi warga Afrika, kerusuhan ini adalah seruan putus asa menentang eksploitasi dan pengingat pahit bahwa pemerintah mereka sendiri seringkali gagal melindungi mereka. Bagi pekerja China, kekerasan ini mengonfirmasi ketakutan bahwa mereka tidak dilihat sebagai mitra, melainkan sebagai penyusup. Ketidakpercayaan semakin mengeras di kedua belah pihak, membuat jalan menuju rekonsiliasi menjadi lebih sulit. Dampak ekonomi sudah terlihat. Klaim asuransi melonjak, investor menarik diri. Pemerintah Afrika menghadapi pilihan yang tidak mungkin. Mereka membutuhkan modal China untuk membangun kembali, tetapi warga negara mereka menolak pengaruh Beijing lebih keras dari sebelumnya. Dan proyek Belt and Road China yang dulu dianggap tak tersentuh, kini terlihat rentan terhadap keruntuhan jika kerusuhan menyebar lebih jauh. Tetapi mungkin luka yang paling dalam adalah rusaknya kepercayaan antara orang-orang biasa. Di mana dulunya ada perdagangan dan kerjasama sehari-hari, kini ada kecurigaan. Tanpa reformasi nyata, hak-hak buruh yang lebih baik, akuntabilitas lingkungan yang nyata, dan kemitraan yang lebih adil, krisis ini tidak hanya akan tentang properti yang hancur, tetapi tentang hubungan yang telah dibangun selama puluhan tahun yang berantakan. Apa yang dimulai di Angola bukan lagi krisis terisolasi. Ini adalah tembakan peringatan pada fondasi peran China di Afrika. Selama bertahun-tahun, Beijing menjual ide kemitraan, pabrik, rel kereta api, pelabuhan sebagai imbalan atas sumber daya dan pengaruh. Tetapi gudang yang terbakar dan evakuasi massal menceritakan kebenaran yang lebih pahit. Kemarahan publik dapat menghapus bahkan ikatan ekonomi terkuat dalam hitungan hari. Jika keluhan-keluhan ini tetap tidak dijawab, kerusuhan hari ini bisa berkembang menjadi perlawanan di seluruh benua terhadap model pembangunan Beijing. Media sosial sudah mengubah protes yang sporadis menjadi satu gerakan yang dapat dimobilisasi dalam beberapa jam. Percikan berikutnya di tambang, pelabuhan, atau lokasi konstruksi, bisa menyulut pemberontakan yang lebih besar. Pertanyaannya adalah, apakah Beijing dan pemerintah Afrika akhirnya akan mendengarkan rakyat mereka, atau apakah